mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kakak. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa merahmati kita ya. Adik-adik, kali ini kakak ingin bercerita nih tentang kisah Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adik, kita berkenalan lebih dekat yuk dengan Nabi tercinta kita. Semoga dengan ini cinta kita terhadap beliau semakin besar. Yuk, duduk yang manis, selamat mendengarkan. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia. Beliau adalah Rasul yang paling utama dan penutup para nabi. Jadi, tidak ada lagi nabi selain beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama. Nama yang khusus bagi beliau adalah Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, dan Nabiul Malhamah. Adapun nama beliau secara umum adalah Rasulullah, Nabiullah, Abdullah, Asy-Syahid, Mubashir yang membawa berita gembira, Nazir yang membawa peringatan, Nabiur Rahmah, Nabi Taubah. Nama beliau cukup banyak ya adik-adik. Bisakah kalian menghafalnya? Nama ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr. Aminah adalah wanita terhormat dari Bani Zuhroh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia nasab dan kedudukannya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nasab ayah dan ibu beliau bertemu pada Kilab bin Murrah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy dikenal karena kemuliaan dan kedudukan mereka yang tinggi di antara kabilah bangsa Arab lainnya. Adapun keluarga beliau dikenal dengan sebutan keluarga Bani Hashim. Hashim adalah nama kakek kedua Rasulullah SAW. Dia termasuk bangsawan Quraisy yang dihormati dan disegani oleh penduduk Mekah dan kabilah Arab. Nama aslinya adalah Amr. Mengapa dia dinamakan Hashim? Beliau dinamakan Hashim karena menjadi orang pertama yang memecah-mecah roti lalu mencampurnya dengan kuah daging, yaitu sarid. Kemudian menyediakannya untuk jamaah haji. Sepertinya enak sekali ya adik-adik. Adakah di antara kalian yang pernah memakan sarid? Nah, tahukah kalian, Hashim adalah orang pertama yang menetapkan perjalanan jauh untuk orang-orang Quraisy, yaitu perjalanan pada musim dingin yaitu syita dan perjalanan musim panas yaitu syaif. Adik-adik, ada beberapa peristiwa penting menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Apa saja itu? Simak baik-baik kata kakak ya. Kalian tentu sudah sering mendengar air Zam-Zam. Tahukah adik-adik bahwa air Zam-Zam diambil dari sebuah sumur yang namanya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam adalah sumber air minum peninggalan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah bangsa Jurhum meninggalkan Mekah, sumur ini tidak diketahui lagi letaknya adik-adik. Akhirnya, kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib menemukan sumur tersebut dan menggalinya kembali. Selain karena letaknya lebih dekat dengan Masjidil Haram, air dari sumur Zam-Zam juga memiliki banyak kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zama lima syuribalah."
Air Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan ia diminum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa sumur tersebut dinamakan Zam-Zam? Karena ia adalah Hamzatul Jibril. Artinya, Jibril mengentakkan tumitnya ke tanah di dekat tempat berbaringnya Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih bayi. Allahu a'lam. Nah, adik-adik, siapakah nama ayah Rasulullah SAW ya? Kalian pintar. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar, nama ayah beliau adalah Abdullah. Abdullah merupakan putra terbaik dari Abdul Muthalib. Dia adalah putra yang paling menjaga kehormatan diri dan paling dicintai ayahnya. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah bintu Wahab dari Bani Zuhrah. Aminah adalah wanita yang paling mulia dan berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Suatu ketika, Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan kembali ke Syam, Abdullah singgah di tempat keluarga ayahnya, yaitu Bani Adi bin Najjar. Di sana, Abdullah meninggal dunia dan dikuburkan. Berita duka tersebut segera terdengar oleh keluarga Abdullah di Mekah, adik-adik. Mereka sangat sedih dan kehilangan. Ketika itu, Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW. Beberapa bulan kemudian, Aminah pun melahirkan Rasulullah SAW. Pada saat itu, Aminah bermimpi melihat cahaya yang keluar dari rahimnya, menembus daerah Bahira dan Syam. Masya Allah. Pada tahun gajah, beliau SAW lahir. Adik-adik, tahukah kalian mengapa disebut tahun gajah? Pada tahun itu telah terjadi suatu peristiwa di mana Ka'bah ingin dihancurkan oleh seorang gubernur dari Najasyi yang bernama Abrahah. Dia datang ke Mekah dengan membawa pasukan gajahnya, adik-adik. Alhamdulillah, saat itu Ka'bah dijaga oleh Allah, adik-adik. Allah mengirimkan serombongan burung yang membawa butiran batu dari neraka. Dengan paruh dan kedua cakarnya, burung-burung itu melemparkan batuan itu ke pasukan gajah dan Abrahah, hingga mereka hancur dan meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Nah, tahun itulah adik-adik disebut dengan tahun gajah, karena Abrahah mengendari gajah dalam peperangan itu. Berita kelahiran ini segera disampaikan kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Kerabat-kerabat terdekat bersuka cita ketika mendengar kabar tersebut. Demikian juga Abdul Muthalib. Dengan penuh kegembiraan, dia segera datang ke rumah Aminah. Dia ambil bayi suci itu, lalu dia bawa ke Ka'bah. Abdul Muthalib mendoakan kebaikan untuknya dan menamainya dengan Muhammad SAW. Muhammad artinya orang terpuji. Ketika orang-orang mengetahui Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad, mereka pun heran karena belum pernah ada yang memberi nama tersebut sebelumnya. Ketika ditanya, Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin dia terpuji di sisi Allah dan dipuji oleh seluruh penduduk bumi." Setelah itu, Abdul Muthalib mengembalikan Muhammad SAW kepada ibunya untuk disusui. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya ya? Pasti penasaran ya adik-adik. Insya Allah kita akan bertemu lagi di audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.